pada tahapan testing ini ya, kira-kira jawabannya apa kalau pertanyaan saya seperti ini? Apakah ya, apakah jurnal koreksi itu sudah diusulkan ke manajemen? Itu dulu. Pada saat testing, apakah sudah diusulkan atau belum kira-kira? Belum. Belum diusulkan karena kan masih mengumpulkan kan, dari penjualan dikumpulkan, nanti ada koreksi dari penjualan yang terkait dengan piutang juga masuk di piutang. Itu kan gitu kan? Semuanya dikumpulkan dulu, artinya di dalam tahapan testing itu tujuannya adalah mengumpulkan bukti. Semuanya dikumpulkan dulu. Belum dipropos, belum diusulkan koreksi. Artinya apa di situ? Artinya pada saat itu laporan keuangan perusahaan itu masih mengandung salah saji. Kalau yang terkait piutang masih ada salah saji sebesar 200 juta. Piutang ya, sudah mempertimbangkan manapun. Dari sisi penjualannya, dari sisi penerimaan kasnya, semuanya yang terkait dengan piutang, kita simpulkan piutang itu sudah ternyata mengandung salah saji sebesar berapa? 200 juta, contohnya dalam hal ini. Itu belum dikoreksi kan? Ya sudah, kalau belum dikoreksi ya udah kita ngomong apa adanya dulu bahwa piutang itu mengandung salah saji sebesar overstated sebesar 200 juta. Kita mengatakan overstated kenapa? Ya karena belum dipropos dan belum dikoreksi sama manajemen. Nah, kecuali kalau ke asumsi yang tadi Cantika bilang, sudah dipropos, kemudian dikoreksi sama manajemen semuanya, ya udah artinya kita bisa mengatakan bahwa laporan keuangan itu, khususnya piutang ini mengandung telah disajikan secara wajar. Tapi kan itu nanti, kita sekarang lagi sedang di testing, dipahami nggak ini? Paham ya? Kita belum evaluasi bukti audit loh. Kita belum membandingkan antara apa? Antara temuan salah saji dengan overall materiality. Belum dibandingkan. Itu nanti di tes di completing nanti, di penyelesaian akhir di belakang. Nah, nanti kalau setelah dibandingkan baru dievaluasi mana yang dikoreksi, mana yang enggak. Begitu kira-kira. Itu ya nanti saya perhatikan kebanyakan teman-teman itu ngisinya wajar meskipun ada salah saji ya kayaknya ya. Ya kan? Oke. Di saya kalau saya kita sepakatin aja ini di testing ya sudah ceritain apa adanya. Kalau ada salah saji sebutkan salah sajinya seberapa. Karena kita belum masuk apa completing. Emang kita tahu bahwa itu yang kita propose itu disetujui sama manajemen? Kan belum tahu. Ya kan ini baru mengumpulkan, belum dipropos. Makanya kesimpulannya baru tahapan apa? Tahapan apa adanya. Ternyata ada salah saji sebesar sekian dong. Gitu. Ngerti ya? Dipahami ya? Nanti kalau setelah terakhir mungkin baru bisa cerita, oh akun ini mengandung salah saji, oh laporan keuangan tidak wajar. Itu nanti di belakangan. Kecuali kalau kita yakin tidak ada salah saji material terhadap akun itu, artinya nggak ada salah saji di akun piutang misalnya. Bolehlah kita langsung ungkapkan bahwa piutang itu disediakan secara wajar. Memang ada salah saji kan, bolehlah duluan kita bisa menyimpulkan duluan seperti itu. Dimengerti nggak teman-teman maksud saya? Paham ya? Oke, kita istirahat dulu ya. Kita istirahat, sholat, atau tidur-tiduran sebentar nggak apa-apa. Nanti kita ketemu lagi jam berapa? Sekarang jam berapa? 12 kurang 15. Jam 12 kita ketemu lagi ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Ya, Pak. Silakan. Bye-bye. Bye-bye, Sarah. Bye-bye, Kak. Pak. Saya sambil ngemil ya, nggak apa-apa ya. Iya, Pak, nggak apa-apa. Kami juga boleh ngambil juga nggak, Pak? Silahkan. Ngemil lah.
Makasih, Silakan, Pak. silakan. Kita mulai lagi ya. Dinyalain dong videonya supaya ngemilnya ketahuan makan apa. Silakan kalau ada yang komen atau tanya lagi. Ini kalian ngerekam nggak sih? Iya Pak, direkam Pak. Merekam, Pak. Kok nggak ada itunya? Nggak ada kode rekamannya sini? Lagi diberhentiin, Pak. Apa? Lagi berhenti barusan Pak habis istirahat. Terus biasanya ngerekamnya pakai aplikasi eksternal Pak, bukan dari Zoom. Oh, iya, iya, iya. Lanjut ya. Mana yang tanya? Masa cuma Rizky sama Anissa aja? Tadi nanya Anissa bukan? Iya Pak Anissa Ramadanti. Ya udah. Cuma 2 saja. Tuh kan kalau ada yang nanya tuh rame nantinya diskusinya berkembang. Kalau anteng-anteng diam-diam ya sudah sama-sama ngantuk ntar kita. Oke ya, sambil kalian mikir-mikir apa yang perlu tanyakan, saya mau cerita nih ya. Apa yang boleh ceritanya ya? Soal ujian, Pak. Soal ujian. Kalian tuh ujian aja, nanti ujian mah. Rabu kan ujiannya. Nanti setelah ujian baru nanya. Ini, oh ya, konfirmasi ya, konfirmasi. Piutang, jadi prosedur yang lazim, ini lazim ya, artinya nggak selalu. Lazim atau umum lah ya. Untuk prosedur lazim. Ya, normal, bukan normal, kan lazim. Ketika perusahaannya nggak terlalu kompleks, nggak complicated banget masalah piutangnya, itu lazimnya adalah piutang, konfirmasi pengujiannya. Tapi sebelum konfirmasi, ada prosedur yang lazim untuk semua akun. Kemarin saya sudah ceritain ya. Yaitu apa? Yaitu yang pertama adalah mencocokkan dulu kerinciannya, ke buku besarnya, ke neraca saldonya. Itu pertama kali itu, sebelum bergerak yang lain-lain biasanya itu dulu yang kalian pastikan dulu. Cocok dulu. Setelah itu cocok baru beranjak ke prosedur yang lebih dalam lagi. Ya. Nah, terus kemudian tadi terkait dengan prosedur konfirmasi yang merupakan prosedur yang lazim yang umum dilakukan ketika melakukan audit piutang. Nah, sebelum masuk ke situ saya mau tanya dulu deh. Itu konfirmasi itu mengirimkan siapa sih ya? Kan surat konfirmasi dikirimkan ke klien ya, ke customer kan, ke debitur kan. Itu siapa yang ngirim sih?
Auditor, Pak. Auditornya, Pak. Yang minta auditor ya, yang tanda tangan di konfirmasi itu auditor gitu ya. Iya. Iya, diem. Pak. Iya. Oh, yakin. Kalau saya nanya, kalian masih ingat ICQ kan? ICQ, Internal Control Questionnaire itu. Yang jawab itu manajemen atau auditor? Auditor. 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 Nah, sekarang konfirmasi. Konfirmasi itu yang menuliskan, yang menandatangan, yang kata-kata yang ada di konfirmasi itu kata-katanya siapa itu? Manajemen atau auditor? Auditor. Itu manajemen. Itu tanda tangan manajemen. Kalian bayangin aja, tahu-tahu ini siapa auditor nih? Orang siapa yang ngaku-ngaku ini? Kok tahu-tahu nanya saldo piutang? Ya udah, relaktan dulu kan, di siapa namanya itu, di debiturnya atau pelanggannya kan. Nah itu yang tanda tangan, yang ketikannya itu adalah tulisannya siapa? Si manajemen. Menanyakan saldo piutang, biasanya ini bukan dalam rangka menagih, tapi dalam rangka audit. Jawaban saudara itu harap dikirimkan ke auditor kami. Nah, artinya yang kirim itu siapa? Si manajemen. Tapi jawabannya langsung dikirimkan ke auditor. Dimengerti ya? Itu konfirmasi ya, bukan auditor yang buat terus dikirimkan sendiri. Yang enggak, nanyain piutang sendiri enggak. Yang nanyain piutang adalah manajemen. Ya kan? Apa hubungannya auditor tanya-tanya piutang? Enggak ada hubungannya. Kalau nanya-nanya manajemen, ya ada kaitannya, ada sangkut pautnya ada kan? Dimengerti enggak? Cuman jawabannya diminta untuk disampaikan ke auditor. Nah, perkara konsepnya, oke lah, masalah konsep kan di belakang layar kan, di urusan dapurnya kan, mungkin konseptornya sih auditor. Tapi secara resminya yang tanda tangan, yang mengirimkan adalah manajemen. Kalian lihat lagi deh ya. Lihat lagi itu kan banyak tuh surat-surat konfirmasi itu di Sukrisno Agus. Itu kan kata-katanya sih manajemen, yang tanda tangan bagian keuangan atau bagian akuntansinya, ya enggak? Iya, Pak. Ada contohnya ternyata, Pak. Iya. Ada kan? Iya, Siapa Pak. yang kirim siapa? Manajemen, Pak. Manajemen akuntansi dan keuangan. Nah, oke ya. Memang dalam audit itu rada-rada dibalik-balik nih kehidupan dunia ini. Melakukan konfirmasi ternyata yang ngirimkan adalah bukan dia gitu kan. Melakukan kuesioner yang jawab ternyata dia sendiri. Itulah audit. Yang rada di konsleting dikit ya, konsleting dikit otak kalian, di konsleting dikit kan. Jangan terlalu kondisi yang normal. Dipelintirin dikit saraf-sarafnya gitu ya. Nah, prosedur yang utama tadi adalah mengirimkan konfirmasi. Oke. Ketika konfirmasi dikirimkan, itu ada yang dibalas sesuai, ya kan? Ada yang tidak dibalas, ada yang dibalas tapi tidak sesuai. Kan gitu. Sama kan dengan kasus yang kalian kerjakan kan? Sama kan? Nah, kalau misalnya dibalas sesuai dengan keterangan yang ada di kita, itu artinya oke, it's okay. Confirm balance itu oke, nggak masalah. Selesai urusan itu. Artinya bukti audit sudah diperoleh. Kemudian yang kedua, apabila dibalas tapi tidak sesuai angkanya, auditor dalam hal ini dia harus menginvestigate perbedaan itu. Auditor tidak serta-merta menerima informasi dari klien, dari siapa? Dari pihak ketiga, dari customer-nya, ya kan? Tidak juga langsung menerima informasi dari klien. Kalau secara kuat-kuatan, oke lah, eksternal evidence lebih kuat. Artinya bukti dari pihak ketiga, dari customer itu lebih kuat. Cuman tidak serta-merta langsung menguatkan si data dari customer, hasil konfirmasi itu. Tapi auditor harus mengapa? Menginvestigate perbedaan itu apa, kenapa gitu. Ya kan? Yang kalian lakukan juga seperti itu kan?
kirim ke sini ternyata beda dong. Menurut kami catatannya sini. Perbedaan ini kemungkinan karena ini. Nah, itu alhamdulillah, ya kan? Itu mending, artinya si customer itu menunjukkan, memberikan clue. Artinya kan, oh auditor tahu dong, nggak usah meraba-raba lagi auditor. Ya enggak? Auditor sudah ada informasi clue-cluenya itu loh. Arahnya jelas, artinya, oh misalnya si customer itu kami sudah mentransfer sebesar 126 juta gitu kan. Kan auditor gampang kan seperti itu, tinggal buktikan kan, tinggal investigate kan. Kalau transfer berarti larinya kemana kira-kira nih? Ada dokumen apa yang perlu dicek? Apa nih kira-kira? Yang pertama apa misalnya? Ke bukti penerimaan kas, ke catatan penerimaan kasnya, ke jurnal penerimaan kasnya. Itu kan. Terus kemudian ke dokumen sumbernya. Apa dokumen sumbernya? Kalau transfer berarti rekening koran, iya enggak? Yang kalian lakukan seperti itu kan? Cek ke rekening koran kan, yang kasusnya PT apa tadi? Lupa saya. Ya kan? Nah, ternyata iya benar. Ternyata perusahaan salah catat. Ya harusnya 126 juta tapi ditulisnya 112. Makanya wajar aja ada perbedaan yang dikonfirmasi dengan hasil dan informasi, kan gitu kan. Tapi sudah ketemu nggak penyebabnya? Sudah jelas nggak yang benar yang mana angkanya? Sudah kan? Ya kan? Artinya auditor dalam hal ini berhasil mendapatkan bukti. Artinya dia bisa bisa menentukan nilai yang benar tuh yang mana gitu loh. Ya, apapun lah. Ya, tergantung kondisinya, apakah cek ke rekening koran atau dokumen sumber lain atau nota debit, kalau retur dan sebagainya. Artinya intinya dia harus apa? Dia harus menginvestigate perbedaan itu kenapa. Dipahami sampai sini? Paham ya? Kemudian kedua, kalau dikirim tetapi tidak ada balasan. Dikirim tapi tidak ada balasan. Ada kan kasusnya kan? Nah, auditor itu bisa melakukan apa? Bisa melakukan konfirmasi ulang. Makanya di situ ada konfirmasi 1, ada konfirmasi 2. Konfirmasi 2 itu arahnya itu adalah untuk mengkonfirmasi lagi atas customer yang tidak menjawab konfirmasi. Oke ya. Itu. Nah, kalau misalnya nggak bisa juga itu kan, bisa lakukan prosedur alternatif. Apa alternatif prosedurnya? Umumnya adalah cek kemana? Cek ke pelunasan piutang setelah tanggal neraca. Jangan jauh-jauh setelah tanggal neraca. Ya kira-kira bulan Januarian lah. Kan seperti itu kan? Kalian kan nggak lepas dari 2 itu prosedur yang kalian lakukan. Setuju nggak? Ya kan? Setuju, Pak. Ya. Iya, Pak. Nah, yang tadi yang saya lupa yang menginvestigate itu. Yang menginvestigate jika terdapat perbedaan itu mungkin bahasa gampangnya ya, bahasa lebih ilmiahnya adalah menelusuri kembali ya transaksi timbulnya piutang. Mungkin seperti itu ya. Artinya timbulnya piutang itu bisa timbul muncul atau timbul kurang lah gitu ya, yang saya maksud. Itu kan artinya ditelusuri kemana? Oh, timbulnya piutang berkurangnya piutang karena ada pelunasan. Timbulnya piutang karena ada pengiriman yang belum di jurnal atau apalah misalnya seperti itu. Dimengerti ya? Dipahami ya? Jadi Iya, Pak. tidak berhenti dikonfirmasi saja, tapi perlu melakukan alternatif prosedur atau prosedur lanjutan ketika dengan konfirmasi saja tidak dapat menyelesaikan atau tidak dapat mendapatkan bukti. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Jelas ya? Nah, kalian tahu, ada yang tahu nggak? Jenis konfirmasi itu ada 2. Kalian tahu nggak apa dan apa itu? Konfirmasi positif sama negatif ya, Pak? Oh iya, kau tahu dari mana? Pintar sekali. Siapa tadi? Putri ya? Dari mana Putri? Dari apa, Pak? Dari apa itu namanya? Dari Tahu buku, dari Pak? mana? Tahu dari mana maksudnya? Kan saya merasa belum pernah ngomong. Kok kamu tahu duluan? Dari buku, Pak. Dari Aren ada?
Ada Dari buku apa? dari buku ini, Pak. Buku apa itu? Buku Aren, Pak. Aren fotokopi, Pak. Oh ya udah. Nah itu ya. Jadi ada dua, positif dan negatif. Konfirmasi positif itu apa sih? Konfirmasi yang membutuhkan jawaban. Yang memerlukan jawaban. Setuju atau enggak setuju itu perlu untuk dijawab. Contohnya apa? Ya ini kasusnya yang di PT-PT ini. Setuju enggak setuju dijawab kan? Ya kan? Nah, itu adalah konfirmasi positif. Kalau konfirmasi negatif itu apa? Konfirmasi kalau tidak setuju baru menjawab. Ya, apabila Anda setuju maka jawab. Kalau enggak ya sudah, nggak usah dibalas. Itu adalah konfirmasi negatif. Cuman konfirmasi negatif itu syaratnya ketat. Ya, syaratnya ketat. Syarat utamanya itu apa? Syarat utamanya yang benar-benar mendasar itu adalah apa? Adalah internal kontrol perusahaan itu harus bagus dulu. Internal kontrolnya perusahaan itu harus diyakini bagus dulu. Baru boleh melakukan konfirmasi negatif. Ya, tapi gimana pun juga tetap diarahkannya menggunakan konfirmasi positif. Dimengerti ya? Ada pertanyaan? Yang bertanya, Pak, tapi bukan yang Bapak bahas itu, Pak. Apa, silakan. Kalau misalnya kan itu, di kan kelompok 2 itu kan ada ngoreksi tentang, itu kan memang dibilangnya itu kan perusahaan itu menghapus piutang dagang itu kan dengan penghapusan langsung. Sedangkan kan kalau sekarang itu nggak berlaku lagi tuh Pak penghapusan langsung, tapi kita harus menyisihkannya. Nah, apakah nanti kita tetap mengajukan jurnal yang tidak berlaku lagi sekarang atau gimana Pak? Oh juga. Nah, kalau misalnya perusahaannya itu bilang LIFO, tapi kan LIFO nggak bisa lagi tuh Pak sekarang. Jadi kita ngajukan kayak mana Pak? Ya, jadi gini, misalnya contoh apa nih? Yang ada di kasus ini ya, masalah Ya, Pak, kasus ini. masalah piutang, masalah Piutang. tadi penghapusan piutang, gitu kan. Jadi sesuai standar ya, itu kan piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan kan, nilai yang dapat ditagih. Artinya apa? Biasanya itu secara teknis ada akun allowance lah misalnya seperti itu, ya enggak? Umumnya seperti itu. Nah, akuntansi itu berbicara mengenai apa? Berbicara secara substansi. Ya, ngomong secara substansi. Apapun itu bentuk modelnya, metodenya, atau penghapusan langsung, atau mungkin ada istilah lainnya, apapun terserah ya. Tapi substansinya adalah piutang yang disajikan adalah sebesar nilai yang dapat direalisasi. Ya, piutang yang disajikan dalam laporan keuangan itu balik untuk menentukan nilai yang dapat direalisasikan macam-macam nih. Apa menggunakan aging, analisis piutang, tingkat ketertagihan dan sebagainya. Yang lazim kan aging yang kalian sudah pelajari. Begitu ya. Apabila ternyata si audit, si klien itu nggak melakukan analisis itu. Analisis itu terus kemudian dan ada kemungkinan tidak tertagih gitu misalnya. Ini kan contohnya kebetulan asumsinya bisa ditagih semua karena kan confirm semua kan yang dikonfirmasikan, konfirmasi semua terus kemudian di awal periode pada membayar. Artinya apa? Artinya apa nih? Artinya kemungkinan ketertagihnya tinggi. It's okay. Tapi kalau seandainya ini ada piutang dari tahun ke tahun nggak ada pembayaran, tapi tetap aja muncul di perusahaan, nggak ada penyisian juga. Nah, auditor itu harus apa? Usulkan koreksi. Auditor harus minta ke manajemen, manajemen kamu buat dong analisis ketertagihannya. Berapa kira-kira yang tidak dapat tertagih? Nanti auditor melakukan analisis lagi dari hasil analisis manajemen, dianalisis lagi wajar atau tidak. Seperti itu. Kan efek dari analisis itu apa? Koreksi kan, atau mungkin penyesuaian kan. Ketika perusahaan itu melakukan analisis ternyata ada 30% diperkirakan nggak tertagih, dia harus apa? Apakah hanya dengan kata-kata, tulisan-tulisan? Kan enggak. Harus di treatment dalam akuntansi kan, di jurnal kan. Kalau misalnya dia pakai
metode langsung, it's okay, nggak apa-apa, langsung diakui beban dan beban pada accounts receivable. Artinya apa? Accounts receivable ini harus disajikan sebesar nilai yang dapat ditagih. Mengerti ya? Kalau nggak bisa, propose. Kalau misalnya auditor nggak mendapatkan bukti, ini sebenarnya berapa yang ditagih susah, nggak jelas. Nah, ya udah, artinya auditor tidak dapat mendapatkan bukti kan? Auditor bisa mengecualikan akun piutang. Kalau akun itu piutang itu material, bisa di apa? Bisa dipengecualian nanti di opininya. Gitu. Terus tadi contoh LIFO, gitu kan? LIFO kan sekarang sudah nggak dipakai, oh nggak bisa. Artinya apa? Auditor harus minta ke manajemen, tolong ganti average atau enggak FIFO. Ganti. Saya nggak bisa ganti, Kak. Oke, pengecualian. Karena ngitung itu kan ribet. Memang auditor mau ngitung sendiri. Nggak mau kan pasti kan? Kecualikan. Karena manajemen tidak dapat memberikan atau suatu pernyataan bahwa ini menggunakan FIFO atau average. Angkanya juga nggak bisa. Ya udah, artinya pengecualian. Seandainya bisa nih Pak, kalau FIFO sekian, baru auditor apa? Uji. Benar nggak perhitungan FIFO-nya, benar nggak perhitungan average-nya. Kira-kira seperti itu ya. Dipahami nggak nih, siapa? Putri? Berarti kalau gitu Pak, tadi kan perusahaan itu nggak perusahaan langsung, berarti sama perusahaannya. Bisa nggak dia mengubah ke metode AFDA gitu Pak? Soalnya kan BDE pada akhir itu nggak berlaku lagi Pak sekarang Pak. Kayak Bapak bilang, FIFO kan nggak berlaku lagi, berarti harus kita ajukan kayak gitu Pak. Berarti kenapa di piutang tetap BDE pada AR? Begini, Nggak apa berlaku lagi namanya? soalnya kayaknya Yang perusahaan langsung. enggak, yang di standar akuntansi itu adalah ini, apa namanya? Ngomongnya general. Nggak ngomong secara BDE, enggak seperti itu. Ngomongnya secara general. Artinya apa? Harus bisa sebesar nilai yang dapat ditagih. Ngomongnya secara general. Substansinya itu apa? Kayak gitu loh. Ngerti nggak maksud saya? Substansinya. Iya, berarti substansinya itu kan dihapus semua gitu kan Pak, karena memang nggak tertagih gitu. Tapi kalau di akuntansi kan nggak boleh gitu Pak. Tapi gimana Pak? Iya, jadi gini, kita memposisikannya itu ya, posisinya sesuai dengan standar itu kan. Yang kalian pelajari kan standar secara hitung-hitungan teknisnya gitu. Apakah Putri pernah lihat di SAK-nya ngomong bahwa ada kata-kata metode direct method atau allowance method? Ada nggak kata-kata itu? Itu dulu deh. Uji dulu itu. Ada nggak? Kalau misalnya ada, itu oke kita. Kalau misalnya nggak ada, dari dosen. Iya. Kalau misalnya ada, itu kan teknis gitu loh, Putri. Itu teknis loh, Putri. Teknis ya. Tapi yang diuji nanti adalah penyajiannya. Karena kalau kalian pernah lihat penyajian piutang itu ada yang modelnya piutang, terus kemudian minus allowance, ada langsung piutang. Iya kan? Nggak ada kata-kata allowance-nya, langsung net. Pokoknya netnya itulah yang bisa ditagih gitu loh. Maunya standar seperti itu. Kalau misalnya auditor mau mengusulkan, it's okay. Mau mengusulkan, memberikan saran, sebaiknya tambahkan akun ini dan akun ini. Nggak apa-apa, itu bagus. Tapi untuk menyatakan, oh berarti nggak ada salah saji dong, nggak wajar penyajian dong, itu nanti dulu. Kita kembalikan ke standar kalau mau seperti itu. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan. Ada lagi? Sebentar, saya mau share boleh? Kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Belum, Pak. Masih loading.
Ini kenapa ya? Kok nggak bisa ya? Saya matiin video saya dulu ya, jangan-jangan video saya yang bermasalah nih. Ya, Pak. Baik, Pak. Kalian nggak usah matiin. Oke. Kok nggak bisa share screen aku kenapa ya? Coba diulang saja, Pak. Itunya share screen-nya, Pak. Apanya? Oh nggak bisa ya? Ya. Dibatalkan dulu share screen-nya, Pak. Kemudian mencoba lagi, Pak. Iya, udah kok. Kalau loading nggak? Ini tulisnya di situ loading ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nunggu screen-nya muncul. Tapi kok lama sekali ya? Yaudah deh, minta tolong kelompok ini, kelompok berapa? 2, tampilkan itunya, tampilkan apa namanya? Hasilnya, Excel-nya. Ini sih, Pak. Sudah terlihat Ya, belum? Pak. Udah, Dep. Naikin ke atas, naikin ke atas. Tolong naikin ke atas. Oke ya, selesai. Nah, kalian lihat yang di itu, yang sebentar aku. Kalian lihat yang itu, yang per klien kan 898.700.000 sama 14,9 juta itu kan. Nah, iya itu. Nah, ini itu kan maksud saya ini kalian kasih ini dong, kasih apa namanya? Kasih tanda. Kalian asal comot aja atau kalian cek nih ke buku besarnya udah cocok atau belum, ke neraca saldonya udah cocok atau belum, ke rinciannya udah cocok atau belum. Halo? Ngecek, Pak. Ngecek. Artinya ada prosedur yang Anda lakukan kan. Nah, ini jangan seperti ini aja. Tambahin di sampingnya atau di mananya itu ya, telah dicek atau besar, neraca saldo dan rincian. Jumlahnya cocok dengan rinciannya. Nah, itu kasih tandanya. Gitu kan? Terus kemudian ada tanda footing ini kan, footing segitiga terbalik ini. Ya kan? Nah, itu kasih kode juga di bawahnya. Orang kan nggak tahu nih tanda apa nih ini nih, tanda gunungan atau tanda mainan atau apa. Oh, udah ada ya sebelah ya? Halo? Untuk yang footing udah ada, Pak. Oke. Keterangannya. Footing itu sudah ada, oke. Tapi yang lain tuh kalian tambahkan. Yang per klien ini. Ya kan? Telah cocok dengan buku besar, neraca saldo dan rinciannya, total rinciannya. Itu kalian tambahkan. Oke enggak? Terus kemudian sama aja dengan yang paling kanan nih, paling kanan yang H, yang kolom H. Ya, yaitu kolom H itu kan kalian nggak cuma comot gitu aja kan, mesti kalian cocokkan juga kan, ini cocok dengan laporan keuangan tahun audited tahun sebelumnya misalnya. Atau kata kerja tahun. Izin bertanya boleh, Pak? Ya silakan. Itu kalau lambang-lambang begitu bebas aja, Pak? Maksudnya? Bebas aja lah, bebas. Suka-suka kalian aja. Bebas. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Artinya gini ya, maksud saya gini loh ya. Saya tahu kalian itu ngerti. Tadi kalian cerita itu artinya, oh kalian apa yang dilakukan ngerti. Ini itu gitu kan. Tapi ya,
Tapi itu harus semua yang kalian ngomong itu harus terdokumentasikan dalam kertas kerja. Standar itu ngomong seperti itu. Ya kan? Anggap aja nggak usah jauh-jauh lah. Anggap saja ini ada kerjaan kalian, saya memang koreksi. Saya ngertinya ya udah asal comot-comot aja. Berarti prosedurnya apa saya lihat di sini? Oh, voting doang ternyata. Kalau di lead schedule ya, saya lihat kelihatannya hanya voting doang, oh menjumlahkan ke bawah doang. Saya ngertinya itu. Ya kan saya kan nggak ikut dalam audit kan, saya ngertinya itu. Nah, agar orang lain yang tidak terlibat dalam perikatan audit, ya kan? Atau mungkin reviewernya kan dia di kantor, kalian di lapangan, ya kan? Kalian sih lapor ke supervisornya atau lapor ke akuntan publiknya, mesti kan dia akan review. Nah, ketika dia review, oh ternyata sudah cocok ke mana? Ke trial balance, sudah cocok ke buku besar ini yang D ini. Oh berarti oke. Kemudian yang kolom H, yang H ini apa namanya, yang kolom H tahun audit sebelumnya tahun 2011, ternyata sudah ada kata-kata, ada keterangan sudah dicek atau cocok dengan laporan keuangan audited tahun sebelumnya. Oh oke. Kan gitu kan? Gitu ya teman-teman ya, tulis ya. Ini kalau keluar di ujian, dan saya yakin pasti itu keluar, kalau nggak ada akan berkurang nilainya. Saya nggak mau kalau hanya kalian ngisi kolom saja, ngisi tabel saja. Saya nggak mau. Nilainya minimalis juga. Kalian berikan nilai tambah. Begitu ya, mengerti? Mengerti ya? Mengerti, Pak. Terus jangan Ya. lupa referensi KK yang C ini, kalian tulis nih, oh ini sudah ada nih S1. Ya. Selain S1 mungkin ada lagi, boleh apa silahkan aja. Artinya semua yang mendukung ini itu ditulis di sini. Misalnya gini, S1 dilihat, ternyata S1 didukung sama EE, ya udah di sini cukup S1 aja. Artinya EE sudah mendukung S1 di kertas kerja yang lain. Dimengerti ya? Terus ke bawah. Oke ya. Jangan lupa kesimpulan. Jangan lupa kesimpulan diisi. Ini oke lah, kesimpulannya seperti ini, oke. Terus kemudian kalau ada catatan pemeriksaan yang dirasa perlu, oke, kalian tambahkan. Nggak masalah, ya. Mana kolom-kolom tanda tangan? Apa nama schedule-nya? Turun lagi ke bawah. Ada lagi nggak? Masih ada nggak ke bawah? Enggak, Halo? tidak ada, Pak. Nah, kan, oh ya ini, sorry ini kelihatan nih, ini. Yang klien PT Peta dibuat oleh tanggal, diperiksa oleh tanggal. Nah ini kalian isi dong, pura-pura juga nggak apa-apa. Yang dibuat oleh ini isinya apa ya, Pak? Siapa yang mengerjakan ini? Siapa? Nama auditornya atau KAP-nya, Pak? Nama auditornya lah. Ini kan dibuat oleh si auditor juniornya, mungkin diperiksa oleh sama supervisornya misalnya. Nama terserah. Gitu. Ini kan kira-kira ini pura-puranya Anda sedang mengaudit kan, misalnya siapa ini? Debbie, yang kamu yang buat Debbie, misalnya DN, simbolnya DN misalnya. Nggak masalah, diperiksa oleh Johan JP, nggak apa-apa. Gitu, tanggalnya kapan dikerjakannya, oke lah. Kalau ini periode kasih tanggal selesainya tanggal berapa misalnya di sini. Nanti diperiksa sama saya mungkin 2 hari kemudian tanggal berapa. Pura-pura aja. Dimengerti ya? Ini kan audit kira-kira kan awal tahun 2013 kan, di bulan apa nih, Februari atau Januari akhir misalnya. Ini bisa dikira-kira lah, misalnya tanggal dibuat oleh Debbie tanggal 30 Januari 2013, diperiksa oleh CP tanggal 3 Februari 2013. Misalnya seperti itu. Ini kalian isi. Ya? Dipahami nggak? Paham, Pak. Coba sekarang S1 coba, S1. E2, E aja, EE. Naik ke atas sedikit. Oke ya. Nah, ini kalian oke lah, ini ada statusnya lah ya, ada statusnya. Cuman menurut saya masih kurang.
Oke ya. Jadi ini judulnya apa? Saya nggak tahu nih. Atas ada judulnya atau enggak? Oh, ini ada hasil konfirmasi ya. Dia artinya yang dikonfirmasi adalah ke PT Bengkulu, CB. Nah, CBNRRD ini ada nggak keterangannya? Di sini dikatakan ada. Ini Pak. Oke. Oke. Ya, harusnya yang setiap kali yang ada di bersangkutan di sini, yang EE aja EE. Ini dimunculin nanti ya. Kalau misalnya kalian pakai seperti ini, munculin. Terus kemudian saldo sudah cocok, oke, nggak masalah. Saldo sudah cocok setelah dicek ke bukti penerimaan kas. Apa ini bukti penerimaan kas? Kalian ngecek kemana ini penerimaan kas? Di bukti pelunasan piutang ya Pak. Kemana? Di Rekening koran kan? di tabel, ada tabel ya Pak. Ya artinya Ini Pak. yang mana? Belum kebuka ya? Udah buka itunya padahal. Coba balik ke Excel-nya tadi. Balik ke Excel. Oh, mati. Sudah Pak. Saldo sudah cocok. Ini not reply ya. Nah, ini apa ya? Keterangannya dikasih ini bisa nggak sih? Kasih sebentar dulu. Sudah cocok dengan hasil konfirmasi, sudah cocok dengan setelah dicek teman. Mungkin lebih jelas lagi kali ya kelompok 2 ya. Di sini ini kan maksudnya yang 55 juta ya, yang penerima pada tanggal Januari 2013 ya. Iya Pak. Ya, oke. Saya confuse yang dengan yang di Flamingo. Flamingo kan dia ada pembayaran tapi di current year kan. Nah, yang ini yang nomor 2 ini mungkin di sini dikasih keterangan aja ya, di sininya itu loh. Di K sampingnya 55 juta. Nah, sampingnya. Nah, ini kasih kode aja. Kode VO atau apa. Setelah dicek ke rekening koran, karena rekening koran nggak ada ya, asumsinya penerimaan kas awal 2013. Gitu loh. Nanti keterangannya di bawah. Di bawah. Di sini kodenya aja VO atau apa, terus di bawah kasih keterangan sudah cocok atau sudah dicek ke mana? Ke 2013. Artinya apa? Artinya si auditor telah menguji penerimaan kas setelah tanggal neraca. Ya nggak sih? Oke, terus kemudian yang ini, yang Flamingo. Nah, Flamingo kan saya nggak jelas nih. Yang tadi pemaparan kalian saya paham kalau dipaparkan. Ya kan? Artinya apa? Oh, ini ada beda, terus kalian trace kemana? Ke rekening koran, ke buku penerimaan kas, kan seperti itu kan? Ya kan? Nah, cuman ketika dituangkan dalam kertas kerja, apa yang kalian lakukan? Nggak ngomong di sini. Ngomongnya di mana kelihatannya nih? Saldo tidak cocok tapi sudah dikoreksi. Ujiannya Anda lakukan apa di sini? Coaching Pak. Ya, kelihatan nggak di kertas kerja? Iya, nggak kelihatan Pak. Nah, maksudku seperti itu. Dikasih apalah keterangan di mana atau mungkin di sampingnya angka 13.500. Kalau ini kan berarti ngomong yang kalau di sampingnya 70.000 berarti artinya Anda lagi melakukan prosedur yang 70.000 kan. Kalau ini kan membuktikan yang angka 13.500 kan. Yang tadi saya bilang ketika ada perbedaan, maka perbedaan itu harus diinvestigate. Nah, cara investigate itu apa? Kalian kan cek kemana? Ke rekening koran, ke buku penerimaan kas, kan seperti itu kan? Iya enggak? Nah, kalian mungkin sampingnya 13.500 kasih
kasih kode apa, terus bawahnya kasih keterangan. Telah dicek ke rekening koran dan penerimaan kas, gitu kan, terdapat kesalahan catatan oleh perusahaan, misalnya seperti itu. Seharusnya 126 juta, namun ditulisnya berapa? 112,5 juta. Keterangannya di bawah seperti itu. Begitu ya. Dimengerti nggak nih, teman-teman semuanya? Paham, Pak? Iya, Pak. Paham ya? Paham ya? Saya pastikan ini keluar di ujian. Keluar di ujian, di kasus pasti keluar. Nah, kalau kalian hanya mengisi hanya tabel-tabel saja, artinya kertas kerja kalian tidak bisa ngomong. Aku pingin kertas kerja kalian tuh bisa ngomong tanpa kalian cerita. Kan saya ngomong kayak saya mengkoreksi nggak tanya ke kalian kan. Ini siapa? Debbie. Ini maksudnya apa? Pas ngoreksi enggak kan? Enggak kan? Aku langsung koreksi aja berdasarkan kertas kerja. Kalau kertas kerjanya bisa ngomong, ya udah oke. Dimengerti ya teman-teman semua? Paham ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, itu berlaku untuk semuanya seperti itu. Terus ada lagi terkait dengan, tadi belum diceritain ya, prosedur yang telah dilakukan, terus bukti auditnya apa, asersinya apa, belum, udah belum tadi? Belum kayaknya. Yang Nah asersi yang ya, belum, Pak. ya yang ini, nah kalian kan ngomong nih, minta daftar piutang, cocokkan dengan saldo buku besar. Kalian sudah melakukan ini yang tadi saya bilang, yang di awal, yang di lead schedule, ya nggak sih? Yang prosedur nomor 1. Iya, Pak. Sudah. Nah, itu yang tabel ini tabel tambahan. Aku ingin kalian mengetahui prosedur yang kalian lakukan itu sebenarnya lagi nyari bukti audit yang apa, asasnya diuji apa, tujuan auditnya apa. Ini sebagai tambahan sebenarnya, ya. Tapi dalam kertas kerja itu diusahakan kelihatan prosedur yang Anda lakukan. Yang tadi itu nggak kelihatan di list schedule. Nah, kalian kasih tanda apa yang menyatakan telah cocok dengan buku besar, neraca saldo, dan rincian, misalnya seperti itu. Ngerti ya? Paham ya? Paham, Pak. Kalau yang ini seperti yang saya sampaikan waktu kemarin, waktu pembahasan penjualan. Artinya, kalian harus bisa mengidentifikasi bahwa prosedur ini adalah untuk mendapatkan jenis bukti audit yang apa. Itu kan ada 8 jenis bukti audit kan. Oke, bisa jadi satu prosedur audit itu bisa jadi mengidentifikasi beberapa jenis bukti audit. Nggak mesti satu. Paham ya? Nggak mesti satu. Oke ya, kayak misalnya tracing itu pasti ke inspeksi, pasti ke reperformance. Konfirmasi kalau menurutku juga melakukan konfirmasi itu sendiri, inspeksi juga menurut saya juga masuk karena itu mengecek ke dokumen-dokumen juga bisa. Kemudian asersi yang diuji. Oke ya, bentar dulu. Kayak konfirmasi misalnya, konfirmasi nih. Konfirmasi itu kita kira-kira asersi apa yang diuji nih terkait akun? Existence, Pak. Eksisten utama. Completeness? Bisa, Pak, juga. Nah, valuation? Iya, Pak. Iya. Karena ini ngomong angka pasti kan. Right and obligation? Iya nggak? Bisa nggak? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, ya kan? Ketika dijawab, berarti benar, saya punya hak ke perusahaan itu, right? Nah, gitu. Ini tambahin lagi nih right and obligation nih untuk yang konfirmasi, yang nomor 4. Nah, yaitu. Gitu ya. Kalau misalnya tujuan audit kan kalian tinggal lihat di tabel aja. Existen berarti apa? Existen. Completeness. Valuation, nah valuation mungkin ada banyak nih mana yang cocok. Accuracy, detail tie-in boleh, dan yang lain sebagainya. Right and obligation, apa kalau right and obligation di itunya?
Right and obligation apa? Sama, right and obligation juga tujuan auditnya. Mengerti ya, teman-teman semuanya ya? Paham, Pak. Paham ya? Oke, Paham, sebentar saya mau isi. Kalian pelajari ini, apa namanya, yang kayak tadi, yang prosedur yang telah dilakukan, kemudian jenis bukti auditnya apa, asersi yang diuji apa, ya setidaknya sampai asersi lah, setidaknya kalian harus ngerti. Karena kalau ke tujuan audit, tinggal lihat tabel aja langsung ketahuan kan, ya kan? Sebentar saya mau masuk ke portal dulu ya. Ya, Pak. Ini nanti jam 5 menit lagi saya ingetin ya, saya tutup portal ya, 5 menit lagi ya. Ingetin ya. Iya, Pak. Oke. Tolong di close aja, di close share screen-nya. Ini yang kisi-kisi nih, kisi-kisi. Halo, yang kalian minta kan kisi-kisi seperti ini kan? Itu RPS Ini bukan bukan sih, Pak? RPS, Pak. Ini RPS, Pak. Apa kisi-kisi ini, kisi-kisi UTS. Judulnya aja, Pak, kisi-kisi, tapi ini semua RPS, Pak. Oh, berarti salah tulis dong ya dosennya ya. Iya, Pak. Dosen kan juga manusia, pasti kesalahan juga, Pak. Oh, nanti saya sampaikan ke dosen koordinatornya, kata mahasiswaku Anda salah tulis nih. Itu RPS bukan kisi-kisi gitu ya. Ya isinya saya juga nggak tahu si ujiannya seperti apa gitu ya. Intinya yang diuji ini, kalian sudah dapat dari teman-teman yang lain kali. Kalian kan hebat sekali. Satu informasi nyebar, satu angkatan tahu semua nih. Sudah tahu kan kalau yang ini, teman-teman? Tahu, Pak, tapi nggak paham maksudnya apa. Oh, nggak paham. Jadi soalnya ada 5 jenis soal. Ada pilihan ganda, ada isian singkat, ada isian yang rada panjang, ada benar salah, BS ini kayak anak kecil kan, kayak anak SD, BS. Tapi ada alasannya. Terus kemudian ada kasus. Kasus itu kasus audit, berarti piutang sama penjualan, kasus nih. Makanya kalian pelajari nih, dimengerti yang tadi, yang kemarin-kemarin sama tadi yang saya sampaikan. Intinya saya yakin penuangan, kalau prosedur kalian ngerti lah. Cocok berarti harus cek kemana, kalian kan ngerti kan. Nah cuman yang sering jadi masalah, bahkan KAP yang ada gitu kan, yang AP-nya itu banyak yang orang pintar-pintar, ada yang dosen, ada yang S2, bahkan S3 juga ada. Tapi ketika mereka mendokumentasikan ke kertas kerja, itu yang bermasalah. Ya, kalian juga jangan seperti itu ya. Kalian ngerti tapi kalian harus bisa juga mendokumentasikan dalam kertas kerja yang tadi saya sampaikan. Oke ya. Mengingatkan, Pak, 5 menit. Oh iya, 5 menit. Berarti ini kalian sudah dapat ya teman-teman? Dari angkatan yang lain ya? Saya kan ngajar terakhir di hari Sabtu, berarti yang lain sudah dapat nih. Sudah dapat belum? Ini perlu saya share atau enggak? Sudah. Caranya nggak apa-apa, Pak. Ya udah. Jadi gini ya.
Jenis audit, kalian tahu kan jenis audit itu apa aja kan? Audit umum, audit operasional, itu kan audit ketaatan, bisnis audit. Tujuan auditnya, nah kalian ceklah di slide, saya rasa sudah diungkapkan itu tujuan audit secara umum itu apa aja. Memberikan opini, itu kan. Terus kemudian jenis opini apa aja yang ada berapa nih totalnya? Ada 4. Opininya apa aja? Bentuk laporan saya sudah sampaikan. Profesi auditor, organisasi profesi. Ini organisasi profesi berarti lebih fokus kemana? Ke asosiasinya, IAPI-nya, atau mungkin ke regulatornya, PPPK, dan seterusnya. Standar audit sudah, kode etiknya. Kode etik kan kemarin saya belum ya. Ya, saya belum. Ini kalian fokus ke ini ya, teman-teman. Kode etik itu biasanya paling yang global itu mengenai prinsip dasar kode etik itu ada berapa? 5 atau berapa itu? Kalian pelajari secara global. Terus kemudian terkait dengan prinsip objektivitas itu kan hubungannya sama independensi gitu kan. Ada independensi in mind sama in appearance. Kalian lihatlah. Yang kode etik ya, saya belum sempat ngomong. Kalau misalnya soalnya ribet banget, sangat susah sekali, tak kasih bonus kalau kode etik. Asal soalnya belibet kok, gitu kan. Atau mungkin belum saya ajarkan. Ini belum diajarkan ya. Oke ya. Asersi sama tujuan audit. Asersi ini tujuan auditnya apa? Kalian harus tahu ya. Asersi, bedakan antara asersi yang terkait saldo sama asersi terkait dengan transaksi. Masing-masing punya tujuan audit yang beda-beda. Halo teman-teman. Halo, Pak. Mengerti ya? Iya, Pak. Paham ya? Kemudian langkah-langkah audit. Ya kan, dari praperikatan, pemahaman bisnis klien, itu kan sampai kemana? Sampai ke penentuan strategi di situ. Ya kan? Pemahaman internal control sampai ke strategi. Itu kalian pahami lah ya. Materialitas gitu kan. Materialitas fokuskan ke, kalau karena ini ke aren, fokuskan ke overall materiality sama performance materiality. Terus risiko dalam audit. Ya, risiko-risiko udah ya. Pemahaman pengendalian internal. Artinya kalau pemahaman berarti kita harus tahu dong desain internal control-nya. Ya enggak sih desainnya? COSO itu ada berapa poin tuh COSO itu? Ya kan, lingkungan pengendalian, risk assessment, dan seterusnya. Masih ingat kan? Halo? Ya, Pak. Iya kan? Terus kemudian apa aja yang dilakukan pemahaman internal control, desainnya dan juga implementasinya. Kan gitu. TOC sudah, risiko audit kok diulang lagi risiko auditnya. Bukti audit ada berapa bukti audit? Ada 8. Oke. Teknik pengujian audit ini maksudnya teknik ini ya, jenis pengujian. Ada test of control, ada substantive test. Ada substantive test dibagi jadi 2. Apa namanya tuh? Prosedur analitis sama test of detail. Test of detail dibagi jadi 3 dan seterusnya. Saya sudah nih. Nah, kemudian audit atas penjualan sama atas piutang. Oke ya. Ini sepertinya kalian nanti diminta untuk menuangkan dalam kertas kerja. Nah, oke. Kalau menuangkan kertas kerja artinya apa? Ya, diusahakan prosedur yang Anda lakukan itu bisa tercapture dalam kertas kerja. Oke ya. Audit piutang usaha juga seperti itu. Jangan lupa kalian juga harus bisa mengidentifikasi prosedur ini, prosedur yang telah dilakukan yang ini itu untuk mendapatkan bukti audit yang apa, untuk menguji asersi apa, dan untuk apa? Untuk mendeteksi tujuan audit yang mana. Sudah, ini. Oke, ada pertanyaan tidak? Pak, worksheet-nya buat sendiri ya, Pak?
Worksheet-nya harusnya enggak. Udah disediakan, kalian tinggal isi aja. Oh, jadi di print atau Saya nggak tahu ya, kalau soal itu bisa di-print nggak sih dari tempat. Saya nggak tahu deh. Nanti ya tergantung worksheet-nya gede atau kecil ya kalau di kertas ujiannya. Saya nggak tahu kalau itu. Cuma yang saya tahu itu informasinya formatnya sudah disediakan gitu. Jadi kalian tinggal contek aja formatnya, tinggal isi. Nah, cuman ketika mengisi saya tidak ingin kalian hanya mengisi-ngisi tabel-tabel doang tanpa kelihatan prosedurnya apa. Dikasihlah tanda-tanda gitu kan. Tick mark apa, menunjukkan apa. Jadi kalau saya tahu prosedur yang Anda lakukan itu apa aja. nggak sih Pak? Ada pertanyaan lagi? Oh ya, ini ya. Saya mau menyampaikan sesuatu ke kalian. Saya itu termasuk orang yang menghargai proses. Proses. Oke. Proses. Artinya apa? Kalau dikaitkan dalam pengajaran ini, ya berarti proses pengajaran. Saya akan menghargai kalian dari sisi apa? Aktivitasnya. Artinya proses. Kemudian tugas-tugas yang kalian sampaikan. Atau bahkan kalau saya mau ya, saya juga bahkan nih kalau saya mau itu ujian tidak begitu perlu bagi saya. Kalau ujian kuis bagi saya itu tidak perlu. Saya lebih mementingkan proses. Itu kan kalau ujian kan ya pas kalian sehat, pas kalian sakit saya nggak tahu. Jeblok pas kalian sakit juga saya nggak tahu. Tapi kalau proses ya kan dari satu semester ini kan kalau sakit itu wajar, tapi kan nggak mungkin lah sakit dari awal sampai akhir. Kan nggak seperti itu kan. Artinya pada satu sisi mungkin tugas kalian jelek karena apa? Karena saya sakit Pak, saya nggak bisa konsen. Ya mungkin saya maklum. Tapi kalau terus masalah nggak bagus tugasnya berarti anaknya ini emang nggak niat kan gitu. Nah saya kepingin. Nah ketika tugas kelompok misalnya ya tugas kelompok, saya perhatikan itu kelompok yang maju ini yang benar-benar disiapkan bagus gitu loh yang maju. Padahal penilaian saya itu nggak cuma yang maju, yang nggak maju pun saya nilai. Yang nggak maju nih kelompok 1, 3, 4, 5, 6, 7 itu jangan dikira nggak dinilai. Kriteria penilaian saya sama semua. Maju dan tidak maju kelompoknya kertas kerjanya dinilai dengan kriteria yang sama. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ketika kalian itu mengisinya hanya mengisi tabel yang sesuai dengan tulis Nagus itu tabel, tapi nggak dijelaskan ini prosedur apa yang dilakukan nggak kelihatan, ya udah nilainya nilai minimalis. Selesai di situ, ya kan? Nilai minimalis sudah nilai tugas akan bisa dipastikan maksimal B. Maksimal B itu berapa? Kira-kira apa? Seharusnya nilai tugas itu menurut saya minimal 80. Karena untuk mendongkrak kalau ujiannya jeblok. Kan seperti itu. Maka di aktivitas. Dan saya ibarat tugas kalian bagus itu kan. Ketika tugas kalian bagus terus kemudian jamin kalian lulus. Khawatir. Tapi catatannya aktivitas. Komitmen dengan itu. Saya ngerti tugas ini sudah beredar di kakak kelas sebelumnya. Kalau ditanya apakah kalian semua bekerja sama, saya yakin enggak itu kan. Berarti ada sumber jujur, iya enggak? Iya kan? Tapi bagi saya enggak masalah, tapi itu jadikan referensi ya, ingat ya. Jadikan referensi, bukan jadikan sebagai tugas. Kalau saya saklek namanya dalam dunia pendidikan ya, namanya plagiarisme itu enggak ada nilai ampun. Plagiarisme itu enggak ada nilai ampun. Sekali aja ketahuan kalian perhatikan ya. Coba kalau kalian nggak percaya, kalian pas
nanti S1 bikin skripsi, kalian contek aja pekerjaan skripsi yang lain. Kalian masuk di universitas yang inilah, yang benar-benar menjaga kualitas. Anggap aja masuk ke UI misalnya. Coba kalau kalian berani. Coba aja. Contek aja. Cek, ketahuan, selesai. Yang ada DO, nggak lulus. Kemudian di teman-teman di sana, waktu saya kuliah di sana itu seperti itu. Ada dosen yang merasa pas ini ya, pas ujian komprehensif itu, dosen, saya pernah uji materi ini deh kayaknya. Dosen pengujiannya kebetulan dia yang nguji yang lain, senior lain yang skripsinya sama gitu loh. Ternyata pas ditanya ketahuan, selesai itu anak, selesai. Kasihan kan, mau tinggal selangkah lagi nggak lulus kan sayang. Itu adalah efek dikali, jangan jadikan itu sebagai kalian. Saya nggak mau itu. Ya kan? Referensi it's okay, kalian ini paling sederhana ya. Apa namanya? Copy, tiru, modifikasi. Apa sih namanya itu? Apa namanya? Saya lupa. Ya kan? Copy dulu terus ATM bukan, Pak? ATM apa? Amati, tiru, modifikasi. Iya, ATM. Amati, tiru, modifikasi itu minimal itu sudah minimal sekali. Ya. Saya sudah menerangkan 2 pertemuan ini di piutang dan penjualan. Saya kira itu 2 pertemuan ini cukup untuk sebagai contoh untuk pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Jadi nggak cuma hanya mengisi tabel selesai. Karena saya sangat benar-benar menghargai aktivitas tugas kalian. Kalian sepakat dengan saya atau tidak? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke ya. Ya sudah, kalau gitu saya harap nanti ujian kalian bisa lancar. Untuk tugas-tugas berikutnya itu lebih seru lagi pembahasannya gitu kan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya tutup ya. Sudah nggak ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Kalau gitu terima kasih kelompok penyaji, terima kasih teman-teman semuanya. Saya harap kedepannya akan semakin baik gitu ya. Selamat siang, mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.